Iya, Shalom. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita merenungkan firman, mari kita akan bersama-sama berdoa sekali lagi ya. Roh Kudus, kami perlu Engkau, karena Engkaulah penolong yang Bapa berikan diam dalam diri kami, untuk menolong kami mengingat kepada setiap firman Tuhan yang telah Kau katakan kepada kami. Dan Kau Roh Kudus adalah guru besar kami yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kami. Dan Kau adalah pemimpin yang akan memimpin kami masuk dalam kebenaran dan yang terus membawa kami masuk dalam kebenaran, dan kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan Kau tolong kami Roh Kudus, hiburkan hati kami sehingga kami mengerti apa yang Kau inginkan. Roh hikmat dan pewahyuan bekerja, menerangi dan mencelikan mata batin kami, sehingga kami melihat apakah panggilan yang terkandung, apakah pengharapan yang terkandung dalam panggilan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk, mari kita akan segera melihat Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama, karena setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman dimanapun saya akan melibatkan semua jemaat ikut membaca. Kenapa? Supaya Anda tahu bahwa apa yang saya katakan semua berasal dari firman Tuhan. Saya nggak ngarang cerita, saya tidak pakai pengertian saya sendiri, tetapi Anda boleh membacanya bersama-sama. Mari Amsal 23 ayat yang ke-18 kita baca dengan bersuara. 3, 4. Sebentar, siapa yang bantu mimpin saya baca pakai mic? Ya, saya Ibu. Oke, mana suaranya? Yuk, 3, 4. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan masa depan sungguh Ada. Tidak palsu. Enggak hanya harapan palsu, tapi dikatakan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Dan pengharapan kita tidak akan lenyap. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun Anda dan saya punya masalah, ya yang namanya orang hidup, semua punya masalah, punya persoalan. Tapi kadang-kadang tantangan dalam hidup ini akan membuat kita merasa kita ini nggak punya masa depan. Begitu kita punya masalah, punya persoalan, rasanya cepat putus asa. Padahal sesungguhnya dikatakan selama kita hidup, masa depan itu selalu ada buat kita. Bahkan di kitab yang lain mengatakan di Pengkhotbah, lebih baik saudara, orang anjing yang hidup daripada singa yang mati. Pengertiannya apa? Orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kedudukan, punya kekayaan, tapi kalau mati itu tidak ada gunanya. Tapi selama Anda dan saya masih hidup, walaupun anjing itu menceritakan hal yang hina, hal yang rasanya tidak nggak punya pengharapan gitu ya, menjijikkan begitu di pandangan mata orang. Tapi masih lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Nangkep ya? Jadi selama Anda dan saya hidup, Anda itu lebih baik. Kalau enggak ini baca aja yuk, Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-4 kalau enggak salah. Siapa termasuk golongan? Betul ya? Yuk, Amsal 9 ayat yang ke-4. Pengkhotbah 9 ayat 4.
Tetapi siapa yang termasuk orang hidup Sebentar mempunyai kalau baca bersama yuk. 3, 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Siapa tergolong termasuk orang hidup? Anda dan saya punya pengharapan. Amin. Amin. Anda di sini semua masih hidup? Coba cubit temanmu di sebelah, masih bisa. Aduh. Masih ya? Berarti Anda masih punya pengharapan dan Anda masih punya hari esok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah merasa saya tidak punya masa depan. Kenapa? Karena perkataan yang seringkali dikatakan oleh orang tua itu bisa mempengaruhi hidup kita. Nah, saya lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Yesus, yang masih percaya dengan primbon, masih percaya dengan GMC, masih percaya dengan guamnya, masih percaya dengan hal-hal yang demikian. Dan ketika saya lahir, orang tua saya mendapatkan ramalan yang menyatakan anak ini enggak membawa keberuntungan. Anak ini enggak bawa keberuntungan, enggak cocok dengan orang tuanya. Mesti disingkirin, mesti dibuang, mesti dijual atau diapain gitu. Nah, singkat cerita itu terjadi dalam hidup saya. Karena itu tradisi orang tua, maka dilakukan ya secara simbolis dengan dibayar Rp1. Tapi saya tumbuh dengan perkataan yang sangat tidak menyenangkan. Karena dari kecil anak itu kan kepengen dipuji. Apalagi ketika lihat kakak adik saya dipuji. Ya, saya juga kepengen kan dipuji. Tapi kenyataan yang saya dapat perkataan yang setiap kali orang tua saya katakan, ini anakku paling jelek, ini anakku paling goblok, ini anakku paling gak berguna, ini anak yang gak bawa keberuntungan. Saya tumbuh dengan perkataan itu terus menerus yang saya dengar di telinga saya. Kalau kakak adik saya yang lewat, papi mami saya akan berkata, ini anakku paling cantik, ini ganteng, ini pinter, ini anakku luar biasa. Seperti itu yang terjadi dalam hidup saya. Iya, makanya saya ini seperti gak punya masa depan. Di sekolah saya ada satu kapel yang setiap kali saya mau pelajaran itu, kalau saya datang pagi, karena papi saya tuh ya didikan Belanda begitu, jadi anaknya nggak pernah ada yang kelelet-kelelet. Ya, pagi jam 6 itu udah nyampe sekolah. Padahal sekolahnya 6:30 pagi misalnya. Nggak pernah terlambat. Nah, setiap kali berdoa di kapel, disitulah saya berdoa. Tapi saya berdoa tidak pernah mengucap syukur. Saya berdoanya apa? Mengeluh dan meratapi hari kelahiran saya. Kenapa Tuhan aku lahir di tengah keluarga yang menolak aku? Kenapa Tuhan aku lahir di tengah orang-orang yang tidak menerima aku? Kenapa Tuhan buat aku begini, tidak cantik seperti kakakku? Kenapa? Bla bla bla, kenapa dan kenapa? Gak pernah ada jawaban. Itu yang membuat saya hidup sepertinya madesu, masa depan suram. Kayaknya gak ada pengharapan buat saya. Sampai akhirnya satu kali benar yang dikatakan pengkhotbah, selama kita masih hidup itu selalu lebih baik keadaan kita daripada orang yang hebat tapi mati. Udah gak punya pengharapan apa-apa. Nah, saya masih hidup. Ya. Tiap hari makanan saya pukulan. Saya dipukul mami saya. Saya diajar mami saya dipukulin. Sampai lama-lama saya jengkel saudara. Saya tuh sudah gak mau hidup. Kayaknya begitu. Saya sengaja ngebut di jalanan hanya dengan tujuan kepengennya satu. Tabrakan. Biar cepat mati. Saya kalau berkelahi gila-gilaan. Saya gak pernah takut berkelahi sama cowok pun saya ladenin.
Di jalan pun saya oke, saudara. Tujuannya satu. Dan cepat kamu pukul aku mati. Selesai. Itu yang terjadi. Ketika saya tumbuh menjadi remaja. Umur 17 tahun. Teman-teman mami saya mulai ngomong gini. Kamu gede-gede kamu cantik loh. Saya marah saudara. Saya nggak berterima kasih tapi justru saya marah. Saya berkata, tante menghina saya ya. Orang jelek dibilang cantik. Maunya apa? Mau berantem ini gitu. Seperti itu saudara kelakuannya. Ngaca tuh gak pernah sadar kalau dirinya cantik. Gak pernah tahu. Yang terdengar di telinga saya adalah kamu jelek. Kamu goblok. Kamu gak ada gunanya hidup bla 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 bla. Singkat cerita, umur 19 tahun. Saya berantem dengan mami saya. Ya, karena hari itu saya sudah gede, saya dipukul di depan teman-teman saya. Cowok-cowok yang ngapeli saya, marah saya saudara. Saya lari ke dapur, saya ambil pisau. Dan saya ngomong begini sama mami saya, ayo hari ini kita duel. Tentukan yang mau mati mami atau saya. Kalau mami kepengen saya mati ini tak kasih pisau bunuh aku sekarang juga. Tapi kalau mami yang kepengen mau mati, sini aku dapat pisau aku bunuh mami. Di situ mami saya kaget. Di situ mami saya terkejut. Ternyata anak ini sudah bisa bantah, udah bisa melawan. Singkat cerita saudara, orang tua angkat saya datang, saya dilerai, dipisah. Dan saya dipanggilkan teman saya, dan diajak teman saya itu pergi. Pergi kemana? Pergi ke tempat kumpulan orang gila. Tahu perkumpulan orang gila? Yaitulah orang Kristen. Nyanyi sendiri, tepuk tangan sendiri, tertawa sendiri, nangis sendiri. Gila gak itu? Gila menurut saya dulu. Ternyata aku dijamah Tuhan. Saya diajak masuk, saya gak mau. Enggak, aku gak mau. Saya duduk di atas sepeda motor, di parkiran, sambil menatap jalan raya. Tapi dasar orang gila itu kalau khotbah, kalau kebaktian pakai sound system. Jadi saya itu ada di luar, tapi telingaku dengar khotbah yang di dalam itu apa. Dan itu saudara, perkataan itu sepertinya ngena ke saya, semua ngomongin tentang saya. Wah, itu air mata saya seperti air sungai yang gak bisa dibendung. Nangis terus saudara. Dan saking asiknya sedang nangis meratapi nasib. Yang rasanya aku gak punya masa depan. Saudara, tiba-tiba ada satu tangan yang nempel di pundak saya. Dengan berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkan engkau. Sekalipun ayahmu dan ibumu menolak engkau. Tetapi aku Tuhan menyambut engkau. Karena engkau berharga di mataku. Mulia dalam pandanganku. Dan aku mengasihi engkau. Perkataan ini seperti air sejuk. Yang mengguyur tubuh saya. Yang mengguyur hati saya. 19 tahun lamanya saya gak pernah mendengar bahwa hidupku ini berharga, mulia dalam pandangan manusia. Dan gak pernah saya mendengar ada satu kata dan pribadi orang yang berkata aku mengasihi engkau. Baru hari itu. Saudara, perkataan ini melepaskan dan membebaskan saya. Dan siapa orang yang ngomong? Ternyata pendeta yang khotbah. Keluar. Sopo sing ngongkon metu kono saudara. Kok tahu ada orang yang lagi nangis di atas sepeda motor? Saya tahu itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Pendeta ini keluar. Samperin saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya dituntun dia terima Yesus. Lalu saya dikasih Alkitab. Disitulah titik balik kehidupan saya. Saudara, dulu saya ini pemberani. Saya ikut olahraga apapun.
ikut karate, ikut Shaolin, aliran Jishofu ya. Mau ngapa aja bisa saudara. Mau loncat indah, mau terjun, mau apapun, oke. Tapi saya takut menghadapi hari esok. Saya mau nikah itu aja takut, gak berani. Takut, kenapa? Takut dengan masa depan. Kenapa? Karena saya menganggap saya gak punya masa depan. Tapi yang aneh setelah saya terima Yesus, saya bisa menatap hari esok saya. Saya mulai ngerti ada pengharapan yang mulai bersinar dalam hidup saya. Saya mulai berubah saudara. Siapa yang merubah? Pasti Roh Kudus yang kerja. Kenapa? Karena saya diberi sebuah Alkitab. Setelah dituntun terima Yesus, saya dikasih sebuah Alkitab. Dan sejak hari itu, firman yang saya baca inilah yang menimbulkan pengharapan dalam hati saya. Saya mulai tumbuh. Saya mulai, ya. Makanya saya bilang sama anak-anak saya dengan teman-teman saya, kalau saya bisa menikah itu karena anugerah Tuhan. Karena tanpa anugerah Tuhan saya gak mungkin menikah. Kenapa? Takut. Gak punya nyali saudara. Tapi nyatanya Tuhan itu bisa bekerja. Singkat cerita kalau mau nanti cari bukunya sendiri ya. Mau beli e-booknya juga boleh. Itu riwayat atau biografi hidup saya yang dibuatkan oleh teman yang mendampingi saya selama 40 tahun pelayanan. Dia yang menyaksikan kehidupan saya tiap hari. Karena saya pergi kemanapun sama sepasang suami istri ini dengan suami saya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, singkat cerita. Yang aneh terjadi. Yang aneh terjadi itu apa saudara? Ketika tahu saya menikah, saya nggak punya anak ya. Saya diancam orang kanan kiri. Kakak ipar saya bilang begini. Kamu satu-satu harus punya anak. Kalau kamu nggak punya anak, siapa yang akan ngurusi kamu nanti tuanya? Saya dibilang begitu. Kakak ipar saya ngajak ke kuburan papa. Ayo pergi ke kuburan papa minta anak. Saya bilang orang mati kok bisa ngasih anak? Enggak mau. Saya percaya Tuhan bisa kasih kalau mau. Teman saya ngajak ke dukun. Yang bisa mindahkan perempuan kandungan dari perempuan lain ke kandungan saya. Tapi saya berkata enggak, jahat itu. Yang punya anak dia kok yang pindah ke kandungan saya. Saya enggak mau saudara. Saya enggak pernah mau dan saya katakan sama kakak saya, Cici enggak usah takut. Sampai masa tuaku dan sampai masa putih rambutku, Yesus akan tetap setia menggendong dan memikul aku serta menyelamatkan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bersyukur sama Tuhan karena hanya Dialah sumber pengharapanku. Amin. Ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tambah lagi tahun 92 saya ngalami musibah, mataku buta total. Bayangin saudara, dulu matanya ngeliat. Ada kejadian apa saya bisa lari. Tapi sekarang aku gak bisa lihat. Setitik cahaya pun aku gak ngeliat. Saya jalan kemana-mana saya digandeng. Saya jalan kemana-mana dituntun. Suami saya, teman saya, sekarang anak saya. Saudara, tapi yang aneh, ketakutan itu tidak ada lagi dalam diriku. Saya melihat masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan ketika suami saya meninggal 11 tahun yang lalu, orang berpikir Elizabeth gimana? Tapi saya percaya sementara dan selama Yesus hidup, Elizabeth aman dalam perlindungannya. Amin. Saudara, justru ketika mata saya tidak melihat, saya nggak pernah duga. Hidup saya semakin dirubah Tuhan. Saya bisa keliling dunia dengan mata yang tidak melihat. Hanya dipanggil seminar, retreat, KKR, ibadah, baik di Amerika, di Eropa, sampai keliling dunia.
Saya cuma mikir gini, aneh ya Tuhan. Dulu aku berpikir aku cepet aja kepengen cepet mati. Ternyata urip sekali ki enaknya luar biasa loh saudara. Kalau saya mati dulu nyesel kali ya saudara ya. Iya pasti. Sekarang dengan tanpa melihat saya menikmati hidup ini. Saya menikmati sukacita. Saya kalau di Amerika itu saya ada di mana? Di Universal Studio. Saya ada di Disneyland. Saya mau ada di mana? Magic Mall ya. Dimanapun ya. Saya bisa main, saya bisa ikut. Saya bisa naik jet coaster. Saya bisa mainan Jurassic Park. Saya bisa mainan apa? Ketawa terbak-bak. Suamiku udah muntah-muntah gak karu-karuan. Iya. Teman-teman saya bilang gini yang ikut tur. Gila ya. Kamu matamu gak ngelihat senengnya apa. Kita yang matanya ngelihat banyak pemandangan aja. Kami aja capek gak bisa sukacita kayak kamu. Tapi kok kamu bisa enjoy begitu. Saya bilang ya itu karena Yesus ada di hatiku. Hanya dengan ngomong gitu saya dapat jiwa. Ternyata ya saudara hidup ini tuh ternyata bisa menuai jiwa dimanapun kalau kita nyiapkan hidup kita. Ya saya ketemu dengan profesor. Ya dia ketemu saya, dia tatap saya dan dia berkata, aku punya masa depan. Gajiku besar. Aku bisa melihat. Tapi aku tidak bisa bahagia seperti kamu. Omanya profesor itu, dia seorang pemain pianis yang luar biasa. Dia bilang, Elizabeth, aku punya masa depan. Aku punya kekayaan, aku punya pekarya begini. Tapi aku tidak bisa mengalami sukacita. Aku gak bisa tertawa seperti kamu. Kamu bisa tertawa lepas terbak-bak, saya gak bisa. Kenapa kamu bisa begitu? Tinggal saya berkata, karena aku punya Tuhan Yesus, Oma. Oma mau ikut Tuhan Yesus? Dia yang berkata, bolehkah aku ikut Yesusmu? Oh sangat boleh. Dan dia terima Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika Anda dan saya masih hidup, hari ini masalahmu apa aja? Yang penting Anda punya Yesus. Betul? Ini saya ngadepnya salah enggak ya? Hah? Semua bisa lihat? Oh saya enggak mengukurnya yang lain kan ya? Oke. Puji Tuhan saudara enggak masalah. Jangan kaget ya. Saya dulu mataku buta tapi saya masih bisa jadi pemimpin pujian. Nyanyi megol-megol lama-lama saya bokongi jemaat. Ternyata saya sudah ngelihatnya ke tembok, nggak ngelihat jemaat. Ya saking asiknya. Jadi masalahnya apapun, yang penting ada Yesus. Kan gini, hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Terus? Gak bisa? Oh memang luar biasa. Saya masuk gereja ini aku tidak bisa nyanyi apa-apa. Karena lagunya Anda aneh gitu kan. Di situ dikatakan gini, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Coba lagumu tadi sama punyaku ini enak mana? Enak punyaku. Ayo dong. Lihat yang di luar itu ada banyak yang bagus. Oke? Mau nyanyi lagu ini? Ada itunya enggak? Teksnya enggak? Ada ya? Yuk. Hidup ini memang banyak masalah.
Terkadang datangnya silih berganti. Jangan, ayo mana kata-katanya? Ya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin. Coba saudara sendiri refrennya aja sama singer. Yuk, 2, 3. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Selama ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, beres kabeh. Amin. Saudara, kalau secara manusia nggak punya pengharapan, tapi di dalam Yesus ada pengharapan. Ketika saya ke Jerman tahun 93, 4 profesor dokter berkata begini, nggak jadi dioperasi. Karena tumornya udah mengena ke bisket, semua kena. Bahkan profesornya berkata, kalau ngelihat foto kepalamu seperti ini, mestinya kamu tergeletak di atas tempat tidur. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya sebagai profesor mengakui miracle dalam hidupmu. Kamu kok bisa berdiri tegak di atas kedua kakimu? Kamu bisa ngafal ayat segitu banyak. Kamu ngafal nama teman dan nomor telepon begitu banyak. Ini secara kedokteran nggak mungkin. Tapi itu yang terjadi. Dan 4 profesor dokter itu berkata, paling lama 6 bulan. Paling lama 10 bulan. Biji matamu akan kering, kempes dan hilang. Kamu gak punya biji mata. Tapi hari ini Anda ngelihat biji mata saya masih ada gak? Masih. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Dokter mau ngomong apa emang gua pikirin. Yang saya pikirin Yesus berkata gak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Dan dokter berkata paling tahan kamu 5 tahun hidup. Diperkirakan tahun 98 saya innalillahi wa innalillahi rojiun. Ternyata sampai hari ini aku hidup. Suamiku yang sehat, yang kuat tiba-tiba mati. Jatuh. Cuman jatuh. Siapa yang menduga hidup kita ini begini saudara? Tapi selama Anda dan saya percaya Yesus, Anda punya masa depan yang penuh pengharapan. Oke, lihat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Waktu saya tinggal sedikit ini. Yuk, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Baca bersama dengan bersuara keras ya. Yuk. 1, 2. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan yang kita. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan. Kata telah itu apa? Sudah. Sudah itu apa? Sampun. Sampun iku nopo? Wes. Wes itu apa? Telah. Yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara yang percaya Yesus, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu telah melahirkan Anda dan saya kepada suatu
hidup yang penuh pengharapan. Yang dulunya nggak punya pengharapan, jadi pindah punya pengharapan. Kalau saya umur 19 tahun terima Yesus. Dari umur 19 tahun sampai hari selama saya hidup, detik-detik hidupku penuh dengan pengharapan. Ngadepi masalah apapun, saya punya pengharapan untuk keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Amin. Jadi Anda pun begitu. Yang percaya Yesus hari ini, Anda punya pengharapan. Yang tadi disaksikan oleh Pak siapa tadi? Pak sama? Pak Tommy. Iya. Ya, Desa Telogoweru, nanti lihat sendiri di Metro TV, di CNN dan yang lain, SCTV, semua ada videonya. Itu desa tidak pernah panen. Ya, desanya miskin, tertinggal, terpencil. Tapi saudara, ketika Tuhan ajak saya masuk ke desa itu diubahkan Tuhan menjadi desa percontohan. Yang 1 tahun bisa panen sampai 4 kali. Limpah. Sampai semua penduduknya yang bukan orang Kristen melihat Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Di tengah-tengah panasnya terik matahari, Tuhan bicara sama saya, turunkan hujan. Saya dapat Yoel 2, saya perintahkan hujan turun. Itu disaksikan masyarakat. Saudara, hujan turun di tengah panas terik matahari. Ketika penduduk berkata, Bu Elizabeth, supaya enggak banjir, Tuhan perintahkan hujan berhenti. Seketika hujan berhenti. Siapa yang melakukan? Elizabeth kah? Bukan. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diriku. Saya yang dulunya dianggap sampah masyarakat, gak punya pengharapan. Tapi sejak saya terima Yesus dan Yesus ada di hatiku, hidupku ini diubah Tuhan menjadi hidup yang berguna. Jadi berkat bagi banyak orang. Ya, bukan sekedar tadi cuma desa, ada 20 desa lebih yang kami bantu. Tapi dalam kondisi mataku yang buta, saya tidak sekolah lulusan insinyur pertanian atau peternakan. Tapi saya lulusan S3. Anda tahu S3 saya? Apa saudara? SD? SMP? SMA? Boro-boro. Saya nggak pernah sampai SMKA. Kenapa enggak punya duit? Papiku tuh tukang judi. Buat makan aja kita susah, mesti kerja. S3 saya adalah SGTK. SD, SMP, SGTK. SGTK singkatan dari apa, Bu? Sekolah gagal terus kawin. Nah, itu ijazahku. Ya. Buta lagi. Dapat stempelnya buta. Kayaknya saya nggak mungkin bisa mementaskan desa dari kemiskinan. Tapi karena saya tidak sendiri, ada Tuhan Yesus yang menyertai saya. Apapun yang dipegang tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nyatanya saya sampai dapat penghargaan. Apa Kick Andy Hero 2019. Saya dapat penghargaan dari Kartini Modern 2012 dari pemerintah. Saya dapat penghargaan dari BPIP, apa itu Badan Pelaksana Ideologi Pancasila dari pemerintah. Hanya apa? Hanya gara-gara sekolah itu loh. Sekolah sama desa yang dulunya nggak mungkin, jadi mungkin. Siapa yang ngira kalau dalam kebutaanku Tuhan itu bisa bekerja. Dulu otak kita berpikir kalau buta selesai sudah karya Tuhan. Tetapi karena saya tetap percaya, ternyata apapun yang dikatakan dia sungguh terjadi. Manusia bilang gak bisa, tapi semua bisa terjadi. Ya, Tuhan suruh saya membangun sekolah. Sekolah yang memfasilitasi untuk anak-anak pedalaman. Yang diterima bukan anak yang sekolah ranking 1, ranking 2. Tapi justru yang ditolak
oleh sekolah-sekolah yang nilainya nggak jelas, nilainya jelek sekali. Dan sekolah ini memberikan kesempatan orang-orang yang mau sekolah tapi nggak punya duit, alias gratis. Dari baju seragam, sepatu, sandal, biaya hidup karena mereka dari 34 provinsi. Ada di asrama, makan sehari 3 kali. Hari ini 15 tahun lewat dan kami sudah meluluskan anak ribuan. Yang dulunya nggak punya pengharapan, hari ini mereka ada di Jepang 18 orang. Yang dulunya nggak punya pengharapan, hari ini dia yang mendapat lessonnya sepak bola FIFA, youth, anak muda. Yang dulunya nggak punya pengharapan, hari ini dapat beasiswa ke China, ke Beijing, ke beberapa kota. Kenapa? Karena Yesus yang bangkit dari antara orang mati telah membawa Anda dan saya lahir kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi anak-anak ini gak ngerti saudara. Saya sendiri juga gak ngerti. Ketika mereka datang bahasa Indonesianya belepotan. Ramah itu apa ibu? Gak tahu. Gak tahu. Tanya ini. Ibu. Tanya bahasa yang mereka gak ngerti. Menghitung 1 sampai 10 gak bisa. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa ubah mereka. Merebut juara 1 fotografer anak dari pedalaman Sintang. Anak dari pedalaman Nias. Bisa merebut lomba website juara 2 nasional. Anak dari Lampung bisa merebut juara 3. Itu semua karena Yesus yang mengubah hidup mereka. Oke? Bapaknya hanya tukang tempel ban. Yang kecepet urat syarafnya lumpuh. Gak bisa apa-apa. Ada yang ibunya tukang pemulung. Ada lagi yang cuma tukang parkir di desa. Yang gak jelas gajinya berapa. Tapi mereka bisa lulus cum laude. Dan ketika dapat tukar siswa. Dia bertanya, ibu, saya bisakah ikut tukar siswa? Boleh, saya bayarin. Saya bayarin ada yang sampai ke Finlandia. Saya bayarin mereka yang bisa ikut sekolah ke luar negeri. Pilihannya ke beberapa negara. Dan mereka tuh anak orang-orang yang gak mampu. Tapi yang lebih ajaib lagi, Tuhan Yesus itu keren. Yang disuruh tuh bukan gereja yang punya jemaat banyak kayak Tunas Bangsa begini ya. Jemaatnya ribuan kan. Nah, saya ini pendeta yang gak punya jemaat. Aku bukan pendeta, penginjil. Penginjil buta lagi. Gak punya jemaat, gak punya gereja, gak punya gaji. Disuruh Tuhan bangun sekolah gratis. Ya, Anda bisa bayangin. Itu banyak orang berkata begini tuh, kalau gereja besar itu bisa bangun sekolah, bayarnya mahal lagi. Biasa. Itu kalau gereja besar itu bangun sekolah, muridnya banyak, bayarnya sekalipun lebih murah dikit, tapi biasa. Tapi pengakuan orang-orang kelenteng, orang Buddha dan yang lainnya, berkata yang membuat kami heran, itu loh penginjil yang matanya perempuan yang matanya buta, gak punya gereja, gak punya gaji, bukanya sekolah gratis lagi. Dapat duit dari mana ya? Mereka bertanya kan, dapat dari mana kamu Elizabeth? Oh, saya dapat dana dari BKS dan BCA. Oh iya, gimana caranya dapatnya gampang, terima Yesus. Karena BKS itu singkatan dari Bank Kerajaan Surga. Dan BCA saya bukan Bank Sentral Asia, tapi Bank Sentral Akhirat. Di mana orang tahu kalau mati rak nggo apa-apa saudara. Dia akan bantu. Dan ternyata betul, pertama kali berdiri yang ngasih pakaian seragam saya itu
Love Mandarin di tempatnya yang Mandarin service yang di Jembatan 3 ya. Bu Suci itu. Ya itu dah, itu yang kasih. Sandalnya Swallow yang ngasih itu Pak Amir Johan. Orang Love juga. Aku gak kenal dia loh. Tapi Tuhan bisa kasih loh. Bahkan SMK punya mobil satu yang beliin Love Industri. Saya dapat mobil satu dari Love Industri. Saya pergi ke showroom mobil. Saya dapat 2. Ajaib lah. Duitnya industri cuma 1 loh. Tapi aku bawa mobil 2. Saya gak minta sumbangan loh. Saya gak minta sumbangan, saya gak mau jadi pengemis, saya anaknya Tuhan Yesus kok. Apain malu-maluin bapakku. Ya, tapi Tuhan cukupkan. Kebutuhan sekolah tiap bulan 800 juta. Untuk gaji pegawai, guru, staf, yayasan 80 orang, 90 orang. Dan ngasih makan sehari 3 kali 400 anak. Dan ngasih yang lain. Beras tiap bulan 5 ton. Tapi aku gak pernah cari. Berasnya datang sendiri. Hebat ya? Mau ngalami gak? Mau ngalami? Ya percaya Tuhan Yesus. Lakukan bagian Anda. Dan Anda akan membuktikan Tuhan itu tidak akan permalukan kita. Tuhan itu gak pernah punya anak emas. Kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidup saya percaya Tuhan juga bisa bekerja dalam hidup Anda. Coba lihat Mazmur 112. Walaupun waktunya tinggal berapa menit, gak apa-apa pulang besok. Pendetamu ngamuk be aku. Oke, Mazmur 112 ayat yang keempat. Udah? Yuk di dalam 2, 3. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Amin. Jadi dari gelap terbit terang bagi orang segitu banyak kok jawab suaranya segitu toh. Dari gelap terbit terang bagi orang benar. Anda dan saya orang benar. Ya. Yang dibenarkan oleh darah Yesus. Jangan Tuhan toh, Tuhan ini sopo. Dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Anda dan saya hidup benar, Anda yakin, Anda percaya Tuhan pasti akan munculkan pengharapan buat hidup Anda. Ya, dengan hidup saya sendiri yang dulu dianggap sampah masyarakat, buta gak ada gunanya, tapi hari ini saya diberkati Tuhan. Gak punya jemaat, tapi saya bisa hidup jadi berkat bagi banyak orang. Gak terima gaji, tapi Tuhan bisa cukupkan semua kebutuhan saya. Saya gak pernah pelayanan kejar setoran. Semua uang mimbar yang saya dapat, saya masukkan kembali ke dunia pelayanan. Saya gak pernah hidup dari khotbah saya. Tapi Tuhan pelihara hidup saya. Dari gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang mujur. Satu kali saya punya adik rohani yang gak mungkin bisa lepas dari narkoba. Tiap hari kumpulnya dengan anak pejabat dan anak orang kaya. Jadi setiap pagi cuma ngasih pakaian kotor, cuci, ambil pakaian baru, tidurnya di hotel. Gak mungkin bisa lepas dari narkoba. Tapi satu kali ketika kami berdoa, Tuhan cuma bilang mamanya disuruh ngucap syukur. Udah kebanyakan doa, gak usah didoain lagi. Bagiannya tante lakukan, apa? Ngucap syukur. Ketika dia mulai ngucap syukur, dia tadinya marah sama saya. Ini pendeta disuruh doain gak mau, ya gak mau. Karena Tuhan gak suruh saya doain kamu. Tuhan bilang sudah banyak didoain pendeta. Sekarang bagian tante lakukan ngucap syukur. Ketika dia ngucap syukur, anaknya lagi tripping di highlight, Ancol. Lagi tripping sambil godek-godek. Ya saudara ya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ngomong gitu, semua temennya bingung. Ikut lagi disco, lagi tripping, kok ngomong Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Geblak saudara, jatuh, ambil geblak, masih bilang Yesus Tuhan, Yesus
Tuhan, ditungguin sama dokter yang biasa terapi dia dan temannya. Dia sadar dari pengaruh obat, tanpa pernah diterapi, anak itu lepas dari narkobanya sampai hari ini. Ya, banyak orang minta didoakan tapi nggak melakukan bagiannya. Lakukan bagianmu dan engkau akan melihat Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu keren. Satu kali ada satu adik rohani saya yang nggak punya kerjaan, utangnya banyak saudara. Utangnya banyak karena tahun 99 terkena masalah. Ya, satu kali dia lagi punya tamu orang asing, dia nganterin ke satu kota. Dia lagi duduk karena temennya itu orang asing itu lagi di dalam ketemuan sama bos yang punya pabrik. Anak ini duduk di depan pakai kursi. Dia ngeliat truk itu mondar-mandir masuk keluar pabrik. Lalu dia tanya begini, karena ditanya Tuhan bilang gini, itu yang isinya truk itu minta ambil lo kamu. Dia nanya sama staf pabrik, ini apa yang dibawa keluar truk ini masuk keluar? Sampah Pak, sampah. Tuhan bilang ya ambil sampah itu. Sampah Tuhan, iya sampah. Buat apa? Lalu dia minta sama pegawai pabrik, boleh enggak aku minta 1 kantong plastik. Itu sampah yang kamu buang. Dikasih 1 karung. Mintanya 1 plastik dikasih 1 karung. Nah sama adik rohani saya ini dibawa ke lab. Ketika di lab, 4 laboratorium menyatakan ini sampah. Adik rohani saya ini bilang ini tuh Tuhan sampah. Loh, aku udah bilang sama kamu ambil sampah. Siapa yang nyuruh kamu meriksa ke lab? Kan di pabrik ada lab. Ya kan? Kalau sudah dibuang sama pabrik itu berarti sampah. Lab pabrik udah menyatakan ini gak ada gunanya dibuang. Tapi Tuhan bilang ambil. Dia tanya kalau buang sampah habis berapa pabrik? Ratusan juta. Dari situ dia ketemuin bosnya yang punya pabrik. Bos kalau buang sampah ini kan butuh uang ratusan juta. Boleh nggak sampah ini aku ambil? Oh silakan, jadi bos gak usah buang uang ratusan juta untuk buang sampah. Oh silakan. Tuhan bilang tawarkan ke perusahaan A, B, C, D. Dia ke sana, sampah itu tiap perusahaan ambil 15 ton. Paling sedikit itu 15 ton, 25 ton, 40 ton. Dan saudara, dari hasil jual sampah itu, adik rohani saya bisa bayar semua hutangnya. Dia bebas dari hutang, dia beli rumah di Australia, dia beli rumah di Surabaya, dia beli rumah di Jakarta, dan hari ini Tuhan berkati dia kaya. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengubah sampah jadi berkat buat kita. Tuhan bisa mengubah bangkai jadi madu buat kita. Tuhan bisa mengubah keadaan yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang penting bagian kita lakukan. Hidup sebagai orang benar. Sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi sekarang Anda harus hidup benar. Hidup benar itu bagaimana? Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nanti saya akan sambung di ibadah kedua. Yang penting sekarang bagian Anda, iso ora iso kudu iso. Ore bener. Nah tak ajari satu lagi ya, biar nyanyinya semangat gitu loh. Ya, gini nyanyinya gini. Iso ora iso kudu iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah. Bersukacitalah. Iso ora iso kudu iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Bersukacitalah. Saudara katakan, iso ora iso kudu iso, kudu iso. Gusti sing beresi.
percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso? Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung, yes, di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat. Mari saudara semua bangkit berdiri. Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Yesus ku pasti menang, ku pasti menang. Amin. Siapa yang mau menang? Amin. Letakkan tanganmu di dada. Ikuti saya berkata, Tuhan Yesus, aku masih hidup. Berarti aku punya masa depan. Aku punya hari esok yang penuh pengharapan. Walaupun sekarang aku lagi menghadapi banyak masalah. Tapi yang penting Engkau ada bersamaku. Maka beres kabeh. Semuanya selesai. Aku keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Aku mau hidup dalam kebenaran. dengan lebih benar. Melakukan kebenaran firman-Mu. Maka aku percaya. Dari gelap. Akan terbit terang. Bagi aku. Yang telah Kau benarkan. Dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Aku mau. Hari ini. Isora iso. Aku harus bisa. Melakukan perintah-Mu. Maka aku akan melihat Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Bapa, hamba lepaskan berkat-Mu buat jemaat, sidang jemaat yang ada di Cakung. Kami percaya kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu bekerja mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu, membuat mereka menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Maaf kalau saya